Halo Sobat Donghua, kembali lagi bersama Kak Cicau di channel Cicau Donghua. Kali ini kita akan membahas momen paling menenangkan di Beyond Time's Case, di mana Shu-Ching dan kaptennya akhirnya memasuki wilayah musuh, suku Haixi. Di episode ini, kita akan menyaksikan Shu-Ching dan kapten menembus formasi pelindung suku Haixi. Pemandangan dunia suku Haixi yang aneh dan mengerikan. Konfrontasi dengan kultivator 3 api. Pertarungan brutal Shu-Ching melawan wanita duyung 2 api. Perjalanan menuju patung mayat leluhur ke-7. Kejutan besar, kultivator inti emas ada di sana. Shu-Ching nekat mencuri kekuatan di bawah hidung musuh. Siapkan dirimu, karena episode ini akan membuatmu deg-degan. Bagian 1. Memasuki wilayah suku Haixi. Episode dimulai dengan Shu-Ching dan kapten yang sudah berada di atas kapal kayu hitam, mendekati wilayah suku Haixi. Mereka berdua berpura-pura terluka parah. Shu-Ching dengan luka di lehernya, dan kapten dengan luka di dadanya yang hampir menembus jantung. Penampilan mereka sangat meyakinkan. Saat kapal mereka memasuki perbatasan, kekuatan formasi pelindung raksasa langsung menyapu mereka. Ini adalah ujian pertama. Shu-Ching membuka botol kecil racun mayat untuk menyembunyikan auranya, sementara kapten mengandalkan persiapannya sendiri. Formasi itu mengakui identitas mereka. Mereka lolos. Saat kapal melintasi perbatasan, Shu-Ching melihat pemandangan dunia suku Haixi untuk pertama kalinya. Pelabuhan mereka dipenuhi oleh lingzi hitam raksasa setinggi 1000 kaki. Di setiap lingzi ada tempat tidur yang dibangun dari tulang. Kapal perang seperti peti mati bertebaran di mana-mana. Langit diselimuti awan gelap tebal dengan formasi teleportasi yang bersinar. Mayat laut berteleportasi keluar masuk. Shu-Ching mengamati lingkungan sekitarnya. Racun mayat pekat ada di mana-mana. Bagi mayat laut, ini adalah tanah suci. Tapi bagi kultivator manusia, ini adalah tanah beracun. Jika mereka tinggal terlalu lama, zat anomali akan menumpuk dan menyebabkan mutasi. Tapi mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Bagian 2. Konfrontasi dengan kultivator 3 api. Tiba-tiba, 16 peti mati tua membubung dari garis pantai dan mengepung kapal mereka. Petir hitam menyambungkan peti mati satu sama lain, membentuk formasi. Seorang mayat laut dengan kabut hitam di seluruh tubuhnya keluar dari peti mati di depan. Dia memancarkan fluktuasi seorang kultivator foundation building tahap akhir. 3 api kehidupan. Dia adalah penjaga pelabuhan. Dengan suara dalam, dia berkata, "Putri ketiga, Raja berpesan agar jika putri kembali, dia harus langsung dikirim ke istana dan tidak boleh keluar. Mereka tidak diizinkan pergi ke patung mayat leluhur. Ini adalah rintangan pertama rencana mereka." Tapi kapten tidak tinggal diam. Dengan senyum manis di wajahnya yang pucat, dia berkata, "Baiklah, tidak apa-apa jika aku mati di istana. Dengan begitu, setelah aku hidup kembali, aku akan punya alasan untuk melahapmu dan semua orang di timmu." Ancaman halus ini membuat kultivator 3 api itu menghentikan langkahnya. Dia tahu karakter putri ketiga, dia memang senang mencari kematian. Setiap kali dia bangkit, sang raja akan membiarkannya memakan rakyatnya sendiri. Kultivator itu akhirnya mengalah. Dia mengizinkan Shu-Ching, yang menyamar sebagai pelindung Dao, untuk pergi ke patung. Tetapi putri ketiga harus tetap di istana. Tapi sebelum mereka berpisah, seorang wanita duyung, kultivator 2 api, menyerang Shu-Ching dari belakang. Dia ingin merebut pujian karena telah mengawal putri kembali. Shu-Ching bereaksi cepat. Dia membenturkan tubuhnya ke wanita duyung itu dan mencengkeramnya dengan erat. Bagian 3, pertarungan brutal Shu-Ching versus wanita duyung. Wanita duyung itu terkejut dengan kekuatan fisik Shu-Ching. Api kehidupan di tubuhnya bergoyang, dia segera mundur. Tapi kecepatan Shu-Ching lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan wanita itu. Tangan kanan Shu-Ching menusuk dada wanita duyung dan mencengkeram jantungnya. Dengan remasan keras, jantung wanita duyung itu hancur. Tapi sebagai mayat laut, dia tidak mati begitu saja. Dengan mata penuh kebencian, dia menggigit leher Shu-Ching. Serangan khas mayat laut. Shu-Ching tidak gentar. Dia membenturkan kepalanya ke mulut wanita duyung itu. Benturan keras menyebabkan sebagian leher wanita duyung itu robek. Shu-Ching kemudian mulai menyerap zat anomali dari tubuh wanita duyung itu. Dengan kekuatan Golden Crow Refines All Life, dia menyedot semua energi dari tubuh mayat laut itu. Dalam 6 hingga 7 tarikan napas, wanita duyung itu berubah menjadi mayat kering. Api kehidupannya padam, lubang sihirnya mengering. Dia masih bergerak-gerak, tapi sudah tidak berdaya. Kapten yang menyaksikan itu tersenyum manis. "Ah, asyik sekali. Kenapa nona muda ini jadi kempes?" Shu-Ching menatap kultivator 3 api itu dengan dingin. "Biar aku telan 9 lagi. Aku bisa memberimu pujian."
Penampilan Shuqing yang kejam dan tanpa emosi ini membuat kultivator tiga api itu yakin bahwa Shuqing adalah mayat laut asli. Hanya mayat laut yang berani melahap sesamanya dengan begitu brutal. Dia menggigit salah satu jarinya sendiri dan melemparkannya ke Shuqing. Jari itu berubah menjadi lencana cahaya hitam. Dengan lencana ini, tidak akan ada yang mengganggumu di jalan menuju patung mayat leluhur ketujuh. Mereka lolos dari blokade. Bagian 4. Perjalanan menuju patung mayat leluhur. Seekor gurita raksasa membawa kapal mereka melintasi pedalaman suku Haisi. Di sepanjang jalan, Shuqing melihat banyak pemandangan aneh. Tanahnya hitam pekat, ditutupi oleh rumput hitam yang mengeluarkan zat anomali padat. Sungai-sungai berwarna merah seperti darah mengalir di mana-mana. Langit dipenuhi oleh ikan raksasa dengan tentakel di kepalanya. Setiap tentakel memiliki mata yang terbuka dan menutup seperti lentera. Saat mata itu terbuka, cahaya merah menyebar ke tanah, menerangi seluruh wilayah. Shuqing juga melihat sebidang tanah yang digali besar-besaran. Puluhan ribu mayat laut menggali tanah, memperlihatkan daging raksasa yang membusuk. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa sepanjang 10.000 kaki menerobos tanah dan meraih ke langit. Shuqing terkesiap. Ini adalah ritual kebangkitan. Di tengah perjalanan, kupu-kupu hitam berwajah hantu mulai berkerumun di sekitar Shuqing. Mereka disebut mimpi hantu, ras asli benua ini sebelum suku Haisi datang. Semakin banyak kupu-kupu mendekati Shuqing. Kapten yang melihat itu bergumam dengan nada genit. "Pelindung dauku, mengapa kau menarik perhatian lebah dan kupu-kupu?" Shuqing hanya melirik kapten dengan kesal. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa leluhur sekte berlian pasti diam-diam merekam semua adegan ini untuk digunakan di masa depan. Bagian 5. Plot Twist. Kultivator inti emas ada di patung. Mereka akhirnya tiba di patung mayat leluhur ketujuh. Patung itu sangat besar, lebih dari 30.000 kaki tingginya. Satu tangannya terangkat ke langit, tangan lainnya diletakkan di dada. Tentakel dengan mata terbuka tumbuh di seluruh tubuh patung. Di setiap mata, terpantul dunia yang berbeda. Di bawah patung, ada kolam darah merah yang luas. Puluhan kultivator suku Haisi duduk bersila di sekitarnya. Semuanya kultivator 2 api dan 3 api. Tapi itu belum seberapa. Shuqing melihat seorang bocah laki-laki berjubah merah duduk bersila di sisi kiri patung. Dia pernah melihat bocah ini sebelumnya di Kepulauan Mutiara. Waktu itu, dia adalah kultivator inti emas yang berjalan di antara mereka dengan aura mengerikan. Shuqing menatap kapten. Kapten hanya bisa tersenyum pahit. Informasinya salah. Penjaga sebelumnya telah dipindahkan. Penggantinya adalah seorang kultivator inti emas. Sekarang mereka berada di sarang musuh. Di sekitar mereka ada puluhan kultivator 2 sampai 3 api. Dan seorang kultivator inti emas hanya beberapa ratus kaki dari mereka. Jika kultivator itu membuka mata dan menyelidiki mereka, penyamaran mereka akan langsung terbongkar. Tekanan di sini sudah membuat botol kecil di tubuh Shuqing menguap lebih cepat. Bahkan kapten menunjukkan tanda-tanda penyamarannya retak. Shuqing menahan napas. Ini adalah situasi paling berbahaya yang pernah dia alami. Tapi dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dia dan kapten saling memandang. Mereka melihat kegilaan yang sama di mata masing-masing. Mereka melangkah maju menuju kolam darah. Bagian 6, nekat menyerap kekuatan patung. Shuqing melangkah ke dalam kolam darah. Begitu kakinya menyentuh cairan merah, dia merasakan kekuatan aneh yang mengalir ke tubuhnya. Ini bukan energi spiritual atau zat anomali. Ini adalah kekuatan murni yang bisa membuka lubang sihir. Lubang-lubang sihir di tubuh Shuqing bergetar hebat hanya dengan berdiri di kolam. Tapi dia tidak bisa membuka lubang sihirnya di sini. Jika dia melakukannya, fluktuasi yang dipancarkan akan terlalu jelas dan dia akan segera ketahuan oleh para kultivator di sekitarnya, apalagi oleh kultivator inti emas. Yang harus dia lakukan adalah menyerap kekuatan ini sebanyak mungkin dan menyimpannya di dalam tubuh. Nanti, setelah dia keluar dari sini, dia akan membuka lubang sihirnya dalam satu ledakan. Shuqing duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan dari kolam secara diam-diam. Dia mengedarkan basis kultivasinya dan membiarkan energi merah mengalir ke dantiannya. Begitu cairan roh merah ini muncul, lubang-lubang sihir yang belum terbuka terus bergetar dengan keinginan kuat untuk pecah. Shuqing menahan napas dan terus menyerap sambil waspada terhadap sekelilingnya. Perasaan mencuri di bawah hidung musuh, dengan puluhan kultivator di sekitarnya, dan seorang ahli inti emas hanya beberapa ratus kaki jauhnya, sangat merangsang. Berapa banyak lubang sihir yang bisa dia buka tergantung pada seberapa banyak kekuatan yang bisa dia kumpulkan di sini. Tekad muncul di mata Shuqing. Dia akan mengambil semua yang dia bisa dari sarang musuh ini.
penutupan. Nah, Sobat Donghua, episode ini akan menjadi salah satu episode paling menegangkan di Beyond Time's Case. Kita akan menyaksikan Shu Qing dan Kapten menembus formasi pelindung suku Haixi. Pemandangan dunia suku Haixi yang aneh dan mengerikan. Konfrontasi dengan kultivator tiga api. Pertarungan brutal Shu Qing melawan wanita duyung. Perjalanan menuju patung mayat leluhur ketujuh. Patung raksasa, 30.000 kaki. Kejutan besar, kultivator inti emas ada di sana. Shu Qing nekat mencuri kekuatan di bawah hidung musuh. Akankah Shu Qing dan Kapten berhasil mencuri kekuatan patung? Apakah kultivator inti emas akan terbangun dan mengetahui penyamaran mereka? Berapa banyak lubang sihir yang bisa dibuka Shu Qing? Semua akan terjawab di episode mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cicau Donghua agar tidak ketinggalan update seru lainnya. Tulis di kolom komentar, apakah kalian berani melakukan hal nekat seperti Shu Qing? Atau kalian akan kabur begitu melihat kultivator inti emas? Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Donghua. Kak Cicau, pamit.